Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anak hebat Miss dan anak-anak soleh-solehah Miss. Jumpa lagi dengan Miss Iko. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat ya. Semoga hari ini dan seterusnya kita selalu diberikan kesehatan, kenikmatan iman dan Islam, dan kita bisa mensyukurinya setiap hari dengan melakukan hal-hal yang baik, memanfaatkan semua yang Allah berikan di muka bumi ini dengan bijaksana dan sebaik-baiknya. Hari ini panas sekali ya. Ini sampai membawa kipas. Kenapa ya? Iya bener, karena sekarang pohonnya mulai sedikit. Nah, maka dari itu kalian harus rajin menanam pohon supaya dapat menghasilkan oksigen dan udara yang segar. Dan untuk keberlangsungan kita di muka bumi ini ya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang selalu berhemat energi. Supaya lebih hemat, matiin dulu ya. Nah, muatannya apa? Muatannya adalah di dalam IPA-nya kita akan belajar tentang sumber energi alternatif atau terbarukan. Kemudian bahasa Indonesianya tentang gagasan pokok yang kalian harus temukan pada teks bacaan ataupun pada gambar bercerita. Kemudian IPS-nya tentang karakteristik dan pemanfaatan sumber daya alam. Sebelumnya kita akan membacakan surat Asy-Syams sebagai firman yang Allah turunkan untuk sebagai pedoman manusia hidup di muka bumi ini, itu tentang sumber energi alternatif, yaitu ada di surat Asy-Syams. Mari kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasyamsi wadduhaha, demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Wal qamari iza talaha, dan bulan apabila mengiringinya. Wan nahari iza jallaha, dan siang apabila menampakkannya. Wal laili iza yaghshaha, dan malam apabila menutupinya. Wassama'i wa ma banaha, dan langit serta pemeliharaannya. Wal ardi wa ma tohaha, dan bumi serta penghamparannya. Wa nafsi wa ma sawaha, dan jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Wa qad khaba man dassaha. Ya, itulah surat Asy-Syams. Shadaqallahul azim. Di dalam surat itu dijelaskan tentang sumber energi alternatif yang terbesar di muka bumi ini, yaitu adalah matahari. Betul. Apa sih yang disebut dengan sumber energi? Ada yang tahu? Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita atau di alam yang mampu menghasilkan suatu energi yang dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup. Sumber energi yang paling utama adalah matahari.
matahari yang memberikan energi bagi kehidupan manusia. Selain matahari, sumber energi yang tersedia di bumi dan sudah bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia adalah angin, kemudian air, lalu apa lagi? Panas bumi, serta nuklir. Ya, itulah sumber energi alternatif. Sebelumnya, kita akan menonton film dulu ya. Perhatikan filmnya. Pada suatu hari, paman berlayar di tengah lautan. Di sana ada gurita raksasa yang sedang ngamuk. Semuanya ketakutan. Ternyata 8 kaki si gurita terbelit saat belajar berdansa di lautan. Paman pun langsung menolong si gurita. Instruksi dansa dilakukan paman dari atas kapal. Tapi air laut mendadak surut. Kapal paman nyangkut di pulau pasir. Si gurita balas menolong dengan menyemburkan tintanya sebagai pengganti air laut. Sampai sekarang, tinta itu nggak dihapus sebagai lambang persahabatan paman dan gurita raksasa. Tintanya ada, guritanya mana? Nah, kalau ini buat keselamatan. Nah, beres. Anak-anak, siap untuk petualangan baru ke Pulau Bintang? Siap, Paman Kapten. Sebentar, di sana ada sinyal kan, Paman? Siap menerjang lautan, anak-anak? Siap, Paman Kapten. Bongkar sauh! Hai, Paman Kapten. Wow, lihat anak-anak, pasukan lumba-lumba menyambut kita. Ayo. Oh. Ya. Tuh, anak-anak, kita sedang ngelewatin Pulau Kepiting loh. Tuh. Kepiting Pink sedang bermigrasi. Kalian gak mau ngeliat dulu? Aduh. Yes. Akhirnya. Anak-anak, gori-gori datang nih. Kalian gak mau kenalan sama sahabat paman si gurita raksasa? Yeay. Menang juga akhirnya. Mau ulang lagi. Tahu dari mana sih dia? Loh, kok? Ciro! Hah? Kapalnya berhenti, Ciro. Apa? Yuk kita periksa. Gurita raksasa, Kak? Pasti kita akan disembur. OMG, mesin kapalnya mati. Paman Popo, kenapa mesinnya mati? Coba dengar. Apa, Paman? Gurita menari. Aduh, kok ini kayak gini sih? Paman Popo, tangki bahan bakarnya nggak bocor kan? Diam, Kak. Jangan berisik. Hola, Popo. Sama siapa kamu berlayar hari ini? Mau tahu apa anak-anak itu? Halo Ombak, apa kabar? Baik, Popo. Mau bermain lagi sama aku ya? Iya, aku bawa keponakanku. Mereka mau kenalan sama kamu. Halo, Mbak. Aku Ciro. Hola, Ciro. Itu kakakku, Kaya. Senang berkenalan denganmu, Mbak. Apaan sih? Bagus deh, sekarang ada 2 tukang ngayalnya. Kaya kenapa itu? Mungkin kakaknya lelah, Mbak. Hei Ombak, kami ingin ke Pulau Bintang. Maukah kamu menolong kami? Oh, tentu saja. Hari ini aku lagi tenang. Angin juga lagi bersahabat. Popo, Ciro, let's go! Terima kasih Ombak. Ayo kita panggil angin. Angin? Wah, dipanggilnya pakai apa, Paman? Pakai radio ya? Pakai HP ku aja. Pulsanya masih banyak.
Dia nggak punya handphone kali. Ada-ada saja kamu. Dua orang mengobrol dengan ombak. Hah? Itu muka siapa? Itu, Kaya, itu. coba tekan tombol merah di tiang itu. Wah! Aduh! Hei, siapa yang tadi panggil-panggil namaku? Wih, sombong sekali kamu, Agin. Ada misi baru nih bersama Popo-Popo dan dua teman baruku. Hai Angin, aku Ciro. Aku Kaya. Bagaimana, Angin? Bisa bantu meniup layar kapal kami? Pastinya, Popo-Popo. Dengan senang hati, mari kita bertualang mengarungi lautan. Yeay, Pulau Bintang, kami datang. Paman, kita bergerak tanpa menggunakan mesin. Yap, kita bergerak menggunakan energi persahabatan. Persahabatan dengan alam. Paman, kapal ini kan digerakkan angin dan ombak. Berarti nggak pakai bahan bakar dong. Tepat sekali. Angin dan ombak itu sumber energi yang tak akan pernah habis. Atau disebut juga dengan energi terbarukan. Emangnya sumber energi lain bisa habis, Paman? Ya bisa, karena ada sumber-sumber energi yang cadangannya terbatas dan membutuhkan waktu yang lama untuk menciptakan sumber-sumber bahan bakar itu. Ya, aku tahu. Seperti minyak bumi, batu bara, dan gas bumi yang terbentuk dari fosil. Iya kan, Paman? Yap, makanya kita hanya bisa menemukannya beribu-ribu meter di bawah permukaan tanah. Wah, kalau gitu aku mau beli cangkul ah. Terus mau mulai menggali tanah dari sekarang. Siapa tahu nemu fosil. Yakin kuat. Paling baru 5 menit, udah nangis kecapean. Enak aja, nggak nangis kok. Aku kan kuat. Kita nggak bisa sembarangan gali-gali tanah, Ciro. Perlu riset dan kerja keras untuk mencarinya. Makanya, Paman milih untuk mematikan mesin kalau bisa. Tujuannya agar lebih hemat bahan bakar. Hemat bahan bakar sama dengan hemat cadangan energi. Itu ya maunya, itu ya maunya, itu ya. Hah? Bukan. Hah? Itu maunya, itu ya. Sabar aja kali, Ciro. Ntar lagi juga palingan nyampe. Oke, anak-anak. Ayo siap-siap. Kita hampir sampai. Asik. Itu kapal Popo kan, Kek? Iya ya, sama siapa dia? Wow, lihat itu kakek Amu dan nenek Pila. Halo, kakek Amu dan Nenek Pila. Halo, selamat datang. Selamat datang. Pasti capek ya? Seger banget di sini. Nggak bising dan nggak ada asap knalpot ya, Kak. Lihat itu, Ciro. Kincir anginnya banyak banget. Pulau Bintang super hit. Wah, ini semua boleh dimakan, Nek. Boleh dong, Ciro. Enak banget nih pasti nih. Semua ini hasil dari kebun nenek loh. Oh ya? Wow, super duper hit. Ingat, cuci tangan dulu ya sebelum makan. Aku sudah cuci tangan, Kek. Ayo dimakan dulu. Persis seperti di mimpiku. Sebentar lagi nih, bintang daratnya muncul. Bintang darat? Maksud Ciro apa? Gak tahu tuh, Kek. Ciro mimpi tentang pulau yang punya bintangnya di darat. Wah, menarik sekali imajinasimu, Ciro. Pasti pulau di mimpimu indah sekali ya. Sepertinya kakek tahu apa yang dimaksud Ciro. Ciro, kamu mau lihat pulau bintangnya? Mau banget, Kek. 100% mau. Sabar dulu. Jawab dulu pertanyaan kakek. Pertanyaan apa sih, Kek? Jangan yang susah-susah ya. Bagaimana cara menyalakan lampu di rumahmu? Gampang, Kek. Tinggal tekan saklar, klik, terus lampu nyala deh.
Oke. Ayo. Sekarang ikut kakek. Nah, coba lihat. Mimpimu bakal terlihat. Jam 6 sore, ketika matahari terbenam, lampu-lampu di pulau ini menyala secara otomatis. Listrik di pulau ini semua diatur sehemat mungkin. Nah, lihat itu. Wow, keren banget. Seperti bintang yang muncul di darat. Persis seperti mimpi kamu, ya kan, Ciro? Ciro. Bisa ketiduran juga dia. Seperti manusia, sumber energi juga bisa habis. Kalaupun masih banyak, bukan berarti bisa dipakai seenaknya, iya kan? Ya, pemakaian yang boros juga bisa membuat cadangan energi cepat habis. Kita harus membiasakan menyimpan banyak energi. Makanya jangan boros, supaya bisa digunakan lebih lama dan dimanfaatkan untuk masyarakat yang lebih banyak. Energinya ditabung. Kayak power bank dong, Kek. Apa bisa disimpan sampai kami besar nanti? Tentu bisa. Asal kalian terus disiplin berhemat energi dari sekarang. Wah, power banknya besar banget dong. Jadi, berhemat biar cadangan energi tidak cepat habis. Kalau habis tinggal dicas aja. Bus, listrik itu bentuk energi. Untuk menghasilkannya diperlukan banyak energi. Jadi begini ya, listrik itu kan sebenarnya tenaga gerak yang diubah menjadi arus listrik. Caranya, tenaga mekanik dimanfaatkan untuk memutar turbin. Di dalamnya, sebuah magnet besar diputar dalam gulungan-gulungan kabel. Nah, gerakan ini yang akan mengalirkan arus listrik sehingga menghasilkan listrik untuk kita semua. Di kota kalian, 80% listrik dibuat menggunakan batu bara, minyak bumi, dan gas bumi. Di pulau ini, kami membuat listrik yang bersumber dari matahari, angin, dan air. Sumber energi yang tidak akan pernah habis, yang biasa disebut Energi terbarukan. Iya kan, Maman? hahaha, benar. Ternyata tenaga gerak yang menghasilkan listrik. Ih, ternyata hemat itu indah ya, Ciro. Hah? Baterainya habis. Colokan, coba di sini. Nah, loh, kok nggak bisa? Mungkin di situ ada. Please, bisa. Loh, kok nggak bisa juga? Coba di sini. Iya, kok nggak bisa juga? Please, yang ini bisa. Please. Duh, kok di mana-mana nggak ada listrik? Oh, mungkin di sana ada colokannya. Aduh, please, bisa dong, bisa. Aduh, itu. Ada apa ya si Bisa Kaya? dong, please, bisa. Kaya, kamu ngapain di situ? Nek, HP-ku lobet. Aku perlu colokan buat ngecas HP. Apa? Peras susu? Oh, boleh. Ayo, sini. Hah? Peras susu sapi? Wah, susunya banyak. Ih, mau nih, Nek. Itu kan biasa, Kaya. Nenek bersihkan dulu ya. Wah, sapinya bener-bener dimanja nih sama nenek. Bukan begitu, Kaya. Kamu tahu sumur ini untuk apa? WC-nya si sapi kan, Nek? Makanan kita kemarin enak kan, Kaya? Enak, Nek. Tapi, apa hubungannya dengan WC si sapi, Nek? Yang kamu bilang WC itu adalah tempat penampungan kotoran untuk menghasilkan gas untuk bahan bakar kompor nenek loh. Bahan bakar untuk kompor?
Sapi itu sangat berguna. Karena selain susunya enak dan sehat, kotorannya juga bisa dimanfaatkan. Kok bisa sih, Nek? Kotoran jadi bahan bakar kompor? Jadi, kotoran di dalam penampungan itu difermentasi sehingga menghasilkan gas yang namanya biogas. Kemudian, gas itu disalurkan lewat pipa langsung ke dalam rumah. Di sana, kita pakai sebagai gas untuk kompor dan penghangat air mandi. Ciro di mana ya, Nek? Ciro, hati-hati. Super hits. Namanya Ciro siap beraksi. Kakaya. Ini kincir pembuat listrik, Kek. Betul. Kincir ini menggerakkan turbin. Turbin ini yang akan mengubah tenaga air menjadi tenaga listrik. Yeay, asik. Ciro, Kaya, ayo sini ikut nenek. Ayo. Mau kemana, Nek? Kok kelasnya? Itu kan masih mentah, Ciro. Sini lihat, nenek bisa sulap nih. Simsalabim. Nek, jangan-jangan kolam ini juga dari sapi. Kalau ini asalnya bukan dari perut sapi, tapi dari perut gunung berapi. Asik. Yeay. Ayo lebih tinggi, mau lebih tinggi. Ciro, ayo makan dulu. Baterai aja harus di-charge. Kamu harus makan dulu dong. Astaga, kita belum menelpon mama papa sama sekali. Oh, pakai power bank aku aja, Kak. Hah? Boleh? Bener boleh. Mana sini? Boleh sih, tapi udah habis juga. Oh, anak-anak. Ini mama kalian mau ngomong nih. Tuh, kan Kak? Kalau HP-nya nggak dipakai update status melulu, baterainya pasti awet kayak punya paman. Tapi kalau dipakai buat ngegame terus, ya sama aja. Oh, Halo, halo Mama. Halo, Kaya. Ma, Ciro seneng deh di sini. Mulai hari ini, Ciro janji mau hemat listrik. Kata kakek, hemat listrik sama dengan hemat banyak energi, Ma. Bagus Ciro itu. juga mau bikin pembangkit listrik kayak di Pulau Bintang, Ma. Gimana? Seru kan, Ma? Seru kan? Oh iya, Ma. Mama nanti masaknya pakai kompor dari kotoran sapi ya, Ma. Kayak punya nenek. kotoran sapi. Mau kan, Ma? Sapi. Makanannya tuh jadi tambah enak dan rasanya lebih manis. Sapi manis. Ya, Ma. Ya, Ma. Iya, Oke, iya, Ma. iya, iya. Oke? Kamu baik-baik ya. Cepet pulang, Mama kangen. Jangan nakal ya. Wah, awannya keren. Coba lihat deh. Tuh, awan itu bentuknya seperti kincir angin. Iya bener kamu. Sekarang kakak, coba kakak. Kalau yang itu berbentuk seperti sapi. Iya kayak sapi. Itu gori-gori. Jadi, listrik itu adalah hasil dari energi gerak. Semakin cepat, semakin terang. Tara! Sambutlah sepeda pembangkit listrik karya Profesor Ciro. Bohlam CFL lebih irit listrik loh. Kayak tips hemat energi. Alat elektronik yang tidak dipakai sebaiknya dicabut dari colokannya. Kayak tips hemat energi. AC jika dipasang pada 25 derajat Celcius, konsumsi listriknya paling efisien. Jangan lupa pasang timer. Kayak tips hemat energi. Sampai besok di jam yang sama ya kawan. Internet akan saya matikan untuk hemat baterai HP saya. Kayak tips hemat energi. Sadar energi. Jangan lupa cabut kabel TV-nya. Bye. Wah, seru ya filmnya.
Paman Popo emang kreatif. Coba kalian mulai sekarang bisa berhemat dalam menggunakan energi atau membuat energi alternatif. Nah, hemat energi itu akan membawa manfaat. Yang pertama, mengurangi emisi gas rumah kaca, yaitu yang menyebabkan kerusakan ozon atau lapisan pelindung dari sinar matahari yang langsung ke bumi, sehingga polusinya akan terjaga dengan baik. Yang kedua, membuka lapangan kerja dan meningkatkan laba, tentu ya. Yang ketiga, langkah efisien energi meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat, karena udara yang kita hirup adalah udara yang sehat, yang segar dan bersih. Keempat, efisien energi meningkatkan produktivitas industri. Iya, karena sudah berhemat, jadi tingkat produksi industri itu akan meningkat. Lalu kelima, menghindari dari pembangunan dan penggunaan infrastruktur yang tidak perlu. Yang keenam, mengurangi pengeluaran masyarakat. Tentu, jika kalian menghemat energi di rumah dengan mematikan lampu jika tidak dipakai atau tidak diperlukan, atau mematikan keran air jika tidak diperlukan, maka biaya pengeluaran untuk membeli gas, membeli listrik tokennya akan lebih sedikit. Berikut ini adalah beberapa tips yang bisa kalian lakukan di rumah, di sekolah, ataupun dimanapun kalian berada. Nah, sekarang kita perhatikan gambar berikut ini. Ya, ada gambar seorang ibu sedang berjemur, kemudian menjemur baju dan menjemur bayinya ya. Kemudian ada ayahnya sedang olahraga. Nah, dari gambar ini kalian temukan apa sih gagasan pokoknya? Ada yang tahu? Iya, gagasan pokoknya adalah memanfaatkan sumber energi matahari. Nah, sebelum ke sana, sebelum kalian membuat paragrafnya dari gambar tersebut, apa sih yang dimaksud dengan gagasan pokok? Ya, gagasan pokok adalah inti atau isi dari suatu bacaan atau gambar yang dilihat, yaitu topik yang dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Ya. Kemudian perhatikan gambar berikut ini. Karakteristik lingkungan kita, perhatikan lingkungan kita. Apakah kita hidup di dataran rendah atau dataran tinggi? Ya, kita hidup di dataran rendah. Dataran rendah itu ada apa aja sih? Ada pantai, ada sawah, persawahan ya. Kemudian ada lapangan ya, dan lain-lain. Kemudian daratan tinggi itu ada apa aja? Ada gunung, ada bukit, dan lain-lain. Dari karakteristik alam yang Allah ciptakan tersebut, kita bisa memanfaatkan sumber daya alamnya pada setiap lingkungan. Misal, dari daratan tinggi, kita bisa memanfaatkan tumbuhan dan hewannya untuk kebutuhan kita sehari-hari, atau dari dataran rendah, kita bisa memanfaatkan hasil tambang, hasil nelayannya, biota laut, dan lain-lainnya. Tentunya dengan tetap menjaga lingkungan alam agar supaya tetap lestari, seimbang, dan tidak rusak, karena Allah tidak menyukai kerusakan. Baik anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat menyerapnya dengan baik dan dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan kalian sehari-hari, agar supaya kalian menjadi makhluk sebaik-baiknya, makhluk Allah, hamba Allah yang bertakwa dan selalu senantiasa bersyukur. Nah, sebelum Miss mengakhiri pembelajarannya, kalian harus mengerjakan tugas yang
akan berikan seperti ini pada LKPD kalian akan kalian kerjakan dengan baik dan teliti, kemudian kalian presentasikan ke depan. Untuk penutup hari ini adalah bahwasanya Allah telah menciptakan alam semesta ini dengan demikian sempurna dan detailnya untuk kehidupan manusia di muka bumi. Oleh karena itu, sepatutnya lah kita harus bersyukur dengan cara menjaganya dengan memanfaatkan semua sumber daya alam yang ada secara bijak tanpa merusak alamnya. Karena apa? Karena jika kita tidak menjaganya dengan baik, maka musibah, bencana alam akan menimpa kita cepat atau lambat, dan keseimbangan alam akan rusak. Akibatnya, keberlangsungan hidup manusia akan terancam di masa yang akan datang. Baik anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Semoga di pertemuan selanjutnya kita bisa berjumpa kembali. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.